Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Aris sudah bangun. Tanpa suara, ia mencuci piring sisa semalam, menyapu lantai, dan menjemur pakaian. Ia melakukan itu semua agar istrinya, Santi, tidak terlalu lelah saat bangun nanti. Aris bukan pria yang pandai merangkai kata-kata romantis. Baginya, membantu istri adalah caranya berkata "aku menyayangimu". Namun, bagi Santi, standar Aris tidak pernah cukup. Saat terbangun dan melihat Aris sedang mengepel, bukannya terima kasih yang keluar, melainkan keluhan. Mas, ngepelnya jangan pakai air terlalu banyak, nanti licin. Kamu itu niat bantu atau mau buat aku jatuh sih? Ketus Santi, Aris hanya terdiam, mengambil lap kering, dan membetulkannya tanpa membantah sedikit pun. Apapun yang dilakukan Aris selalu salah di mata Santi. Saat Aris memasak nasi, Santi mengomel karena teksturnya terlalu lembek. Saat Aris merapikan taman, Santi marah karena bunga favoritnya tak sengaja terpotong. Di balik sikap diamnya, Aris menyimpan rasa lelah yang luar biasa. Ia bekerja dari pagi hingga sore di pabrik, dan pulang ke rumah ia masih mencurahkan tenaganya untuk rumah tangga. Ia berharap rumah menjadi tempat berteduh, tapi baginya, rumah justru terasa seperti medan ujian yang tak pernah ia luluskan. Suatu sore, Ibu Santi mertua Aris datang berkunjung, bukannya membawa kedamaian. Kedatangannya justru menyulut api. Di meja, Mokon Ibu Santi mulai membandingkan Aris dengan suami kakaknya Santi yang baru saja membeli mobil mewah. Santi, kamu itu kasihan sekali. Suami cuma buruh pabrik, pendiam, seperti orang tidak punya gairah hidup. Lihat tuh suaminya kakakmu. Sukses. Bisa kasih istrinya apa saja. Harusnya kamu yang pegang kendali. Jangan mau hidup susah terus. Hasut sang Ibu Santi yang sudah emosi karena hal-hal kecil, akhirnya meledak. Ia membentak Aris di depan ibunya sendiri. Mas, dengar tidak ibu bicara apa? Kamu itu kerjanya cuma bersih-bersih rumah tapi tidak bisa kasih kemewahan. Aku malu. Untuk pertama kalinya, Aris berhenti dari kegiatannya. Ia meletakkan gelas yang sedang ia cuci dengan perlahan. Ia menatap Santi dan mertuanya dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang menyimpan luka bertahun-tahun. Santi, Ibu, selama ini aku diam bukan karena aku tidak punya harga diri. Aku diam karena aku menghargai ikatan kita. Aku bangun lebih pagi agar kamu bisa istirahat lebih lama. Aku kerjakan semua pekerjaan rumah agar tanganmu tidak kasar. Tapi jika ketulusanku dianggap sebagai kegagalan karena tidak ada kemewahan, mungkin selama ini aku mencintai orang yang salah. Aris tidak marah dengan suara keras. Ia justru bicara dengan sangat tenang, namun kata-katanya menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Ia lalu melangkah masuk ke kamar, mengambil tas kecil, dan pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Malam itu, rumah terasa sangat sepi bagi Santi. Tidak ada lagi suara piring yang dicuci secara rapi. Tidak ada aroma nasi hangat yang sudah disiapkan. Santi melihat ke sekeliling rumah. Semuanya bersih dan tertata, hasil kerja keras Aris yang selama ini ia anggap remeh. Ia menemukan sebuah catatan kecil di atas meja makan yang ditulis Aris tadi pagi. Selamat ulang tahun pernikahan Santi. Maaf aku hanya bisa membantu membereskan rumah. Aku sedang menabung sedikit demi sedikit untuk membelikanmu kalung yang pernah kamu tunjuk di pasar. Semoga kamu bahagia hari ini. Santi terduduk lemas. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi mencari kerikil yang berkilau. Keluarganya yang tadi menghasut kini sudah pulang, meninggalkannya sendirian dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki pasangan, hingga lupa menghargai apa yang telah ia korbankan. Ketulusan seringkali hadir dalam diam, dan campur tangan orang luar hanya akan memperkeruh kebahagiaan yang seharusnya dijaga berdua.